Ya. Nomor 1, Jepang dan Filipina merupakan negara kepulauan yang terpisah dengan daratan benua Asia. Meskipun demikian, Jepang dan Filipina masuk sebagai negara di benua Asia karena B. berada pada lempeng yang sama. Jepang dan Filipina merupakan wilayah yang pembentukannya masih terkait dengan sejarah geologis pergerakan lempeng Asia. Lempeng yang menopang benua Asia adalah lempeng Eurasia. Kedua negara tersebut masih berada dalam sistem lempeng Eurasia. Jadi jawabannya B. B. Ya. Terus nomor 2. Karakteristik negara Jerman adalah D. Memiliki iklim kontinen basah. Iklim Jerman termasuk iklim kontinen basah. Suhu udara saat musim dingin mencapai minus 26 derajat Celcius. Jadi jawabannya D. Ya, terus nomor 3. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Gibraltar, Laut Tengah, Terusan Suez, Teluk Suez, Laut Merah, Selat Babel, dan Teluk Aden. Jadi jawabannya D. Terus nomor 4. Gambar pada soal menunjukkan fenomena likuifaksi di Sulawesi pada tahun 2018. Fenomena tersebut dipicu oleh getaran gempa di Palu dan Donggala yang berkekuatan 7,5 skala Richter. Getaran gempa mengakibatkan lapisan air bercampur dengan lapisan tanah di atasnya. Selanjutnya tanah menjadi seperti bubur dan mengalir ke wilayah yang lebih rendah. Nah, ini sama kasusnya pada saat terjadinya lumpur lapindo yang keluar dari dalam tanah. Jadi jawabannya B. Gerakan lempeng tektonik. Terus nomor 5. Ciri pada soal menunjukkan air terjun Niagara. Penampakan alam yang berada di perbatasan Kanada dan Amerika Serikat. Air terjun tersebut memiliki debit air terbesar di dunia karena mengalirkan 28 juta liter air setiap detiknya. Jadi jawabannya A. Nah, ini yang digunakan sebagai perusahaan listrik tenaga air. Ya, terus nomor 6. Kemiskinan merupakan masalah kependudukan yang sulit dipecahkan di Afrika. Akar masalah kependudukan tersebut adalah D. Tingginya persaingan dalam dunia kerja. Akar dari permasalahan kemiskinan di Afrika adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM-nya. Jadi jawabannya A. Akibatnya sumber daya manusia di Afrika belum mampu mengelola sumber daya alam secara optimal.
Ya, terus nomor 7. Masalah pengangguran di Amerika Serikat disebabkan oleh tingginya persaingan kerja. Hanya bedanya kalau pengangguran di negara maju dengan negara berkembang tuh, kalau negara maju penganggurannya diberi duit. Kalau wadah kita diberi apa? Ya, diberi duit selama ini mencari pekerjaan, dapat pekerjaan sudah kada diberi lagi. Amin. Ya selama ini kada begawi itu nah. Diberi duit dulunya untuk kebutuhannya. Kalau di tempat kita ini kan kalau nya kada begawi karena memang kedida yang digawi, lapangan pekerjaan yang tidak ada. Kalau di sana tuh ada aja lapangan pekerjaan tapi kurang karena keahlian tadi. Ini jawabannya A. Hanya pekerja kompeten yang terserap dunia kerja. Masalah pengangguran dapat diatasi dengan meningkatkan kompetensi angkatan kerja. Ya, terus nomor 8. Ya, dampak positifnya jumlah tenaga kerja melimpah. Jadi kebutuhan tenaga kerja untuk sektor industri dapat tercukupi. Jadi jawabannya A. Nomor berapa tadi? Nomor 9. Pertumbuhan penduduk negara-negara Asia Tenggara relatif tinggi. Dampak negatifnya B. Daya dukung lingkungan menurun. Degradasi lingkungan. Akibatnya daya dukung lingkungan menurun sehingga tidak dapat lagi mendukung kehidupan manusia. Terus nomor 10. Jumlah penduduk di Jepang. Nah, jumlah penduduk di Jepang dari tahun 2016, 17, 18, 19 sampai terakhir 2020 itu mengalami penurunan. Kenapa? Maka penduduk Jepang itu mengalami penurunan. Berkebalikan dengan Indonesia. Kalau Indonesia ini semakin tahun dari tahun 2010, 11, 12, 13 sampai hari ini 2022 itu bukan hampir lagi 10 jutaan ada penambahannya. Karena rata-rata setiap tahun penambahan penduduk tuh hampir 800.000 parak 1 juta. Ya. Jadi pertumbuhan penduduknya pesat. Nah, salah satu alasan orang Jepang tuh karena mereka tidak mau
tidak mau memiliki anak. Orangnya kawin nikah aja, tapi kada hendak bisi anak. Kebalikannya dengan Indonesia, punya anak 2, 3, bisa sampai 4. Kalau yang sekarang rata-rata 4 kalau orang bisi anak, 3 sampai 4. Kalau yang di atas orang tua bapak dulu masih yang ada yang 10, ada yang 11 anaknya. Kalau yang sekarang ini kan sudah berkurangan lagi. Tapi walaupun berkurang, kalau kita ambil rata-rata 4 ya. Setiap orang kawin, yang kawin-kawin tuh, kalau sudah yang 20 tahun, rata-rata tuh bisa anak 3. 2 atau 3. Kalau di Jepang tidak lalu orangnya penambahan. Paling satu keluarga bayar 1 aja bisa anak. Karena orangnya kada hendak bisa anak. Karena dianggapnya kayak apa ya? Kayak mengganggunya dalam beraktivitas tuh nah. Terutama kayak perempuan ya. Ya hamil berapa? 9 bulan. 9 bulan tuh inya yang menahan supaya dikeluarkan. Belum lagi pasca melahirkan. Apakah begitu keluar langsung begawi? Kada kalau. Nah, paling kada 3 bulan lagi menunggu masa pemulihan setelah pasca melahirkan. Ya kurang lebih bisa sampai 1 tahun baru perempuan tuh bisa bekerja dengan normal. Nah itu hanya 1 anak dia tuh. Belum lagi kenanya bisa anak lagi, anak yang kedua setelah 4 tahun atau 5 tahun. Kenanya cuti lagi. Nah itu. Jawaban nomor 10 D. Terus 11 nyuruh orang sando menyuruh orangnya. Bunga tulip tumbuh di daerah pegunungan dengan iklim sedang. Bunga tulip akan mati menyisakan umbi di dalam tanah saat musim panas. Umbi akan tumbuh menjadi tunas saat musim semi. Nomor 11 jawabannya A. Nah. Terus 12 program pertukaran pelajar diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan pelajar Indonesia. Jadi jawabannya B. Selain itu, pertukaran pelajar merupakan sarana untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia di Australia. Nah itu. Jadi kita ada melaksanakan program pertukaran pelajar. Tapi pertukaran pelajar ini kadang-kadang dipilih orang-orangnya yang memang pintar lah, baru dikirim ke luar negeri sana. Kalau orangnya yang kada tapi pintar dikirim kayak Iksan dikirim ke Australia. Kira-kira berhasil lah. Karena orang menjelaskan kena bahasa Inggris, hanya untuk dia. Kalau dikirim ke luar negeri itu minimal bahasa Inggris bisa. Babnya bahasa internasional kan. Kita ke Malaysia tuh kan bahasa Inggris. Di dalam kelas tuh bahasa Inggris. Ya terus nomor 13.
Kondisi ini dipengaruhi ketersediaan tenaga kerja yang melimpah di Tiongkok. Akibatnya persaingan di dunia kerja sangat tinggi. Peluang inilah yang dimanfaatkan pengusaha untuk memberikan upah tenaga kerja yang murah. Jawabannya A. Jadi tenaga kerja yang melimpah tuh jadi satu kesempatan untuk membayar gajinya yang rendah. Nah, kayak kita di Indonesia nih, gaji rendah. Ya, jadi guru berapa jadi guru gajinya sebulan? Ada yang sampai 1 juta, 1,5 juta. Ada yang 2 juta, 2 juta tuh lumayan banyak sudah. Masih lumayan Pak, yang banyak. Kalau yang pegawai negeri mereka tinggi, bisa 4 juta, 5 juta gajinya. Kalau yang Bapak maksud itu yang honor biasa. Jadi hitung per jam ngajarnya. Kepala sekolah Pak, berapa? Ganal kepala sekolah tuh. Karenanya pegawai negeri 4 juta, 5 juta sebulannya. Kalau yang honor biasa paling gancang 2 juta aja. Jam pegawainya sama, tulaknya sama, buliknya sama, gajinya beda. Nah. Terus nomor 14. Kestabilan negara ditandai dengan kondisi yang ditunjukkan oleh angka C. 2, 3, dan 4. Terus 15. Ayo cepat, membacanya cepat. Nomor 15. Jawabannya D. Negara maju memiliki tingkat kesejahteraan tinggi. Meskipun demikian, negara maju membutuhkan sumber daya alam dari negara berkembang. Terus nomor 16. 15 apa?